Orang sudah mati tidak butuh duit, tidak butuh uang. Wis mati dikirimi duit ya, sing untung sing nampa. Gitu. Iya. Untung sing nampa. Lah nek pengen diarani apik umum wis gak usah gawe-gawe. Nek pengen bantu kabeh. Ayo wani tanda tangan, nek besok ora munggah swarga piye janjine? Padha-padha karo istilah sedulur papat niku wonten. Pancen wonten lah kabrahe nek kula sing ngarani sedulur papat nggih nafsu patang prakara niku. Lah nafsu niku mboten elek. Nafsu niku prabot urip. Manusa ora ndek nafsu ya ora lengkap untuk menebus dosa-dosamu yang kehidupan yang masa lalu. Satu sisi itu. Yang dua sisi, orang hidup melarat itu karena orangnya lumuh, ada daya tarik, daya gaib. Nah, gaibnya itu gaib dari mana? Yeah. Nah, kalau keris, pusaka-pusaka itu jelas manusia yang isi, dapat gaman, jimat untuk kekebalan, nah, tapi digunakan ngerampok, kan salah. Berapa ratus kali lipat gitu. Yang saya tanyakan kan begini, berarti kalau misalnya kita menyumbang, terus kita hanya mengharapkan pahala atau lipat gandanya nanti di surga, terus atau katanya konon nanti rezekinya malah ditambahi, berarti kita nyumbangnya itu juga belum ikhlas, Mas. Masih ada arep-arep keinginan karena kita, ya ada yang diharapkan uang kita nanti akan bertambah atau nanti kita di surga nanti ditambahi pahala gitu, Bapak. Gimana itu, Bapak? Mata uang, materi itu untuk kebutuhan dunia. Orang sudah mati tidak butuh duit, tidak butuh uang. Makanya sampai ada banyak orang yang salah berkah. Wis mati dikirimi duit ya, sing untung sing nampa. Gitu. Iya. Untung sing nampa. Lah nek pengen diarani apik umum wis gak usah gawe-gawe. Nek pengen bantu kabeh sing berhak dibantu. Mau pengen bangun bodoni wong. Ayo wani tanda tangan, nek besok ora munggah swarga piye janjine? Padha-padha karo. Karena soal akhirat bukan manusia yang menentukan. Kita hanya bisa menjabarkan sedemikian. Ini aja lewat tentang perbuatan tadi. Makanya manusia itu pasti punya nafsu. Nah, nafsu itu ada yang positif, ada yang negatif. Karena nafsu itu prabot urip. Hidup tanpa nafsu ya gimana? Ora pengen mangan, ora pengen macak, ora pengen adus. Kalau kita masih keinginan itu nafsu. Nah, nafsu ya ada yang positif, ya ada yang negatif. Ya, monggo. Oke, Bapak, ini saya lanjutkan, ada ya pertanyaan dari pemirsa tentang bagaimana cara ngeweruhi sedulur empat. Ini di Jawa kan kental ini cerita sedulur empat ini, Bapak. Gimana mungkin bisa dijelaskan cara-caranya biar bisa ketemu, bisa tahu sedulur empatnya, Bapak. Manusia sekarang ini viral, yes, di mana saja percaya punya sedulur papat. Kenapa kok sing sedulur papat kok didhisikno? Kok ora sing sejati? Karena sedulur papat ini pada umumnya memang untuk mencari kebutuhan dunia. Karena sedulur papat ini tekane ya wis lahir ning dunya. Sedulur papat ini yang dimasukkan prabot urip empat itu tadi, bisa dikatakan nafsu. Nafsuku kepinginan, kegiatan.
Nafsu itu mboten elek. Apa elek nafsu karek sing gunakno. Nek pengen mengedepankan urusan dunia aja ya sedulur papatnya gak usah golek sedulur sejati. Duh, nek ngono beda mbah. Sedulur papat kalau sedulur sejati beda. Siji, tapi kula ngapunten kula mboten badhe ngupas dateng oleh menika. Nek berhadapan langsung monggo. Mergi sakniki kathah orang sing lagi balik eling Jawane iki ya krungu-krungu lah. Lah kok ngerti nek di sedulur papat krungu kok sapa? Teko endi? Nah, misalnya nek krungu ya, kan banyak di YouTube itu kan banyak kok. Ngaten. Sakniki misale kok si A kok ngerti nek manusa ndek sedulur papat krungu sapa? Nek krungu keng kula takok kula. Nek krungu sing tiyang si A takok si A. Dadi nek sampean krungu kok si A takok si B, mboten sambung jawabane. Tapi nek kula jelasaken wonten istilah sedulur papat niku wonten. Pancen wonten lah kaprahe. Nek kula sing ngarani sedulur papat nggih nafsu patang prakara niku. Lah nafsu niku mboten elek. Nafsu niku prabot urip. Manusa ora ndek nafsu ya ora lengkap. Wong urip kok ora ndek prabot. Ya, ndak jangkep. Niku nggih kurang jangkep. Nah, tapi pengertiane dalam pengertian sedulur papat niku dereng sing sedulur sing sejati. Sedulur papat iku kanggo melengkapi goleki kebutuhan dunya. Nek sedulur sejati asale saka pakuane Gusti, kanggone ya besok bali ning pangkuane Gusti. Iya. Tapi kan persoalannya begini Bapak. Ketika kita hidup di dunia ini kan tentunya kan tidak semua orang perjalanan hidupnya lancar mulus kan. Ada yang sering kesandung, ya, terjerembab, masuk ke jurang, dalam keadaan miskin, melarat. Nah mungkin kan ya mereka punya cita-cita atau angan-angan untuk ekonominya biar bisa maju, biar pulih lagi. Nah ketika di Jawa itu kan bisa digunakan untuk sedulur papatnya, kan itu juga suatu hal yang tidak jelek juga, kan itu juga baik kan? Boleh. Untuk anak dan istrinya. Boleh lah, ditinjau kembali. Kalau sadar kita hidup apa kira-kira mikir sampai ke situ, kira-kira yang ngerti dirinya sendiri. Aku ini orang baru atau orang reinkarnasi atau orang Cokro-Manggilingan titisan, harus dipelajari ke situ. Kenapa saya kok hidup selama hidupku kok melarat terus? Satu sisi kalau kita mau sadar kemungkinan saya ini orang reinkarnasi atau Cokro-Manggilingan, kemungkinan kehidupan saya dulu banyak dosa lah. Kehidupan saya ini berarti selaku penebusan dosa, karena ingat dosa tidak bisa ditebus orang lain, nggak bisa. Tuhan itu adil, tapi maha murah. Kehidupannya dulu kamu gini, ku kembalikan di dunia lagi untuk menebus dosa-dosamu yang kehidupan yang masa lalu. Satu sisi itu. Yang dua sisi, orang hidup melarat itu karena orangnya lumuh, tidak mau usaha, males, tidak mau belajar, males lah. Kalau males saja, nggak mau belajar, nggak mau apa-apa, kok ingin hidup makmur, dari mana? Secara kasat, secara nyata nggak ada. Orang nggak bekerja kok, nggak usaha kok dapat uang. Kalau nggak ada orang yang kasihan. Nah di sini juga itu. Kita minta dikasihi Allah, dikasihi Tuhan.
Memang Tuhan itu maha kasih. Tapi kalau kita mau tobat, mengerti, jangan tiba-tiba saya ini anaknya orang tidak punya kok, saya hidup ingin kaya. Janggal toh. Sudah orang tidak punya, tidak sekolah, tidak punya keterampilan apa-apa kok ingin hidup kaya, dari mana? Nah, satu-satunya jalan akhirnya mengambil jalan pintas itu tadi, ya semak pesugihan lah. Itu kadang-kadang orang tidak disadari kan. Tapi kalau orang belajar kerohanian pasti tahu ini, pasti ngerti, pasti merasakan ini. Inilah membuat kita sebagai manusia menjadi orang yang sadar. Orang yang sadar itu pasti eling, ngerti benar, ngerti salah. Itu orang yang sadar. Ngaku bagaimanapun orang tidak ngerti ini benar, ini salah, nggak bisa membedakan. Itu orang yang tidak sadar. Ini untuk yang terakhir ini Bapak, tentang penggunaan benda pusaka atau jimat mungkin. Kan kita sering tahu kalau dalam khazanah ilmu Jawa banyak sekali cerita-cerita tentang masalah benda pusaka, jimat seperti merah delima, kulbuta, itu jimat, ya, entah apa bentuknya. Saya ingin tahu pendapatnya Bopo, gimana ini mengenai masalah benda pusaka dan jimat ini kalau dikaitkan dengan ilmu Jawa. Terus untuk masalah hubungan antara orang tersebut dengan benda tersebut, itu apakah istilahnya nanti bisa menghambat dalam perjalanan spiritual si orang itu? Monggo Bapak. Ini benar. Memang orang Jawa itu sangat kental dengan benda-benda keramat yang dibilang jimat, entah apa macamnya, entah apa rupanya, atau pusaka, atau rupa batu, misalnya kulbuntet dan sebagainya. Nah, benda-benda keramat itu ada beberapa hal. Kenapa di situ kok bisa ada daya tarik, daya gaib? Nah, gaibnya itu gaib dari mana? Nah, kalau keris, pusaka-pusaka itu jelas manusia yang ngisi. Tapi kalau benda alami, kayu, batu, nggak ada yang ngisi, kemungkinan bisa ditempati makhluk lain. Bisa juga apa? Kegaiban Tuhan di situ. Jadi benda-benda yang ketempatan unsur gaib, ya tinggal manusianya. Untuk apa ini? Untuk negatif atau untuk positif? Kan sama saja. Benda ini sama saja nafsu 4 itu tadi, sedulur papat itu tadi. Mau digunakan apa? Mau digunakan positif atau negatif? Makanya tidak aneh orang Jawa, leluhur-leluhur kita dulu banyak orang sakti, banyak orang pinter. Ini pembeliannya mahal itu. Sampai tirakat bulan-bulanan, juga sampai tahun-tahunan. Belum tentu mendapatkan apa yang diinginkan. Malah ada orang yang tidak pakai itu. Ya, terimalah laku untuk dirinya sendiri. Gak salah kalau kita punya itu. Misalnya ada barang yang datang sendiri, ya terimalah. Tapi jangan mencari. Beda
datang sendiri, diberi, dengan mencari beda. Diberi dengan minta beda ya? Nah, beda. Tadi barang ini pasti ya ada daya gaib. Tapi kalau ini datang sendiri diberi, mungkin kita harus pandai-pandai menggunakan ini. Terus kalau misalnya hari-hari tertentu malam Jumat apa, kadang ada yang dikasih minyak atau dikasih bunga, itu apa ya, harus gitu Bapak? Tidak semua. Mungkin beliau kalau setelah dapat itu mungkin dapat wisik atau impen. Misalnya didekati orang tua, setelah mendapat keris misal, didatangi orang tua bilang, aku ikut kamu nak, saya tiap 1 bulan sekali ini saya minta ini, bisa saja. Ya, ya. Makanya orang Jawa dulu ngestokne dawe Gusti ini ku penting. Dapat gaman, jimat untuk kekebalan, nah, tapi digunakan ngerampok, kan salah. Nah, ya. Kita punya ajian apa misalnya, tapi digunakan untuk berbuat negatif. Kan punya barang tapi tidak bisa pakai yang sebenarnya itu. Ingin jadi tentara, sudah jadi tentara, megang senjata, nggak ditembak, no sak gelem-geleme dhewe, nggak tahu aturan loh. Itu kan salah, kan sama saja. Kita sebagai manusia kok mendapatkan ini benda-benda gaib. Nah, kita jangan disetir ini. Manusia itu kan paling berwenang untuk ngatur dunia. Tentang dunia ini wenang hanya manusia yang wenang ngatur. Setelah tinggal dunia beda, nggak punya kekuatan apa-apa kita, nggak punya hak apa-apa. Jadi kalau ada benda keramat, ya entah keris, entah batu, entah kayu, yang ada unsur gaib, ini tinggal manusianya, digunakan positif atau negatif. Kalau digunakan negatif ya merugikan diri sendiri. Tapi kalau digunakan positif, mungkin saja ya bisa menambah apa ya, menambah keuntungan pribadinya lah. Tinggal kalau sudah punya mau digunakan apa. Ya. Dan yang terpenting kita juga sebagai manusia, sebagai pemiliknya, jangan sampai kalah diatur sama yang benda pusakanya atau jimatnya. Ya, ya. Oke, terima kasih Bopo. Untuk sesi kali ini saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kedepannya dan juga isi daripada konten ini, obrolan kita kali ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Saya minta untuk Bopo memberi kata-kata penutup, monggo. Ya, makasih. Ini pada hari ini, malam ini, saya hanya bisa menyampaikan pesan kepada semua pemirsa, semua anak-anak kita remaja yang senang belajar tentang spiritual. Jadi manusia berjalan, menghayati, lakukanlah hal yang positif, jangan melakukan tentang yang negatif. Yang jelas manusia harus tahu kebenaran. Jangan takut kalau kita benar. Jangan berani kalau kita salah. Lakukan setulus hati,
cari yang benar, tegakkan kebenaran, jangan doyong kanan, jangan doyong kiri. Kalau kita mengaku orang berketuhanan, cari letaknya Tuhan itu di mana. Tuhan itu apa? Bagaimana? Di mana? Milik siapa? Dan untuk apa kok mencari Tuhan? Jadi sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kembali ke istilah Jawa, jer asesanti suro sudiro jayaning kang ratsya brasta tekaping olah tarmastuti. Suro dira jayaning rat lebur dene pangastuti. Becik ketitik ala ketara, sapa kang bibiti ala ing kono wahyune sirna. Sirna larut tupas tapis tanpa sisa tanpa telas. Sapa kang sedya ala muga-muga dadi becik. Sapa kang sedya becik muga-muga dadi warga, dadi sedulur, warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ing wasana cekal semanten matur nuwun. Rahayu. 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 Rahayu.